Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Mr. Tak. Pada vlog kali ini saya mau memasang ini nih. Jadi ini adalah ISC manual, bisa dibilang seperti itu. Tapi sebelum masang ini, saya mau sedikit menjelaskan apa yang saya ketahui gitu, yaitu tentang ISC, yang mana ISC itu ada di turtle body. Dan ini adalah turtle body dari CBR 150R yang Thailand atau CBU gitu. Nah, kita lihat di sini. Untuk bagian ISC itu ada di bagian ini. Nah, ini adalah ISC yang disebut idle speed control, yang mana fungsinya untuk menjaga idling atau RPM atau kelangsaman gitu agar stabil dengan mengontrol sejumlah udara yang disuplai ke turtle body gitu. Jadi posisi ISC itu ada di turtle body, yaitu di sini nih. Ini seperti ini ISC. Kalau untuk CBR, CBU yang Thailand tuh seperti ini. Tapi kalau untuk motor lain ada yang berbeda. Ada model yang gini, ada yang beda gitu. Nah, untuk kali ini saya bahasnya ISC yang punya CBR CBU yang nantinya mau saya ganti gitu. Nah, sensor ini itu modelnya kayak tonjokan, yang nanti secara otomatis itu dia akan nutup atau buka lubang bypass di TB di sini. Jadi sesuai perintah ECU. Jadi tingkat kelangsamannya atau stasionernya motor tergantung di ISC ini, nanti diatur sama ECU gitu. Nah, karena CBR saya, menurut saya ya, kelangsamannya masih terlalu tinggi, jadi saya berniat mau diganti pakai ini nih. Ini semacam kayak tonjokan, bisa dibilang nih kayak ISC tapi manual ya. Kayak apa masangnya, langsung aja kita lakukan. Nah, yang pertama kita copot dulu nih ISC-nya yang ada di turtle body. Di sini pakai obeng plus ya. Kalau aslinya tuh pakai obeng bintang, tapi ini bautnya udah saya ganti pakai obeng plus karena sebelumnya yang bintang udah sedikit lecet gitu. Oke, langsung aja kita buka. Nah, jadi ini nih yang namanya ISC otomatis nih, punya CBR CBU Thailand tuh. Jadi ini nanti kalau dorong ke dalam RPM-nya jadi kecil, kalau ke luar kalau ke sini daerah sebaliknya dia bakalan tinggi RPM-nya. Nah, untuk masang ini kita butuhin ini nih, yaitu tonjokan ininya. Jadi kita copot aja karena ini sistemnya kayak baut gitu. Kita copot. Nah, kita copot, terusan kita ambil juga ini. Nah, kita sisihkan yang ini. Terusan berikutnya kita masukin per. Ini per didapat dari pembelian ini nih, ISC manual atau tonjokan gitu, tonjokan manual. Jadi dapatnya per sama ini nih. Jadi kita masukin ke sini pernya, yang nanti disusul sama ini. Jadi masangnya seperti ini. Pernya dimasukin dulu ke sini. Terus ini kita masukin. Nah, di bagian dalam ini ada kayak semacam tonjolan. Tonjolan ini disamain ke cekokat ini, atau apa sih ini namanya, yang plastik yang enggak ada atau jeglongan gitu.
Jadi gini, kita masukin. Nah, kalau dia nggak pas, dia nggak akan masuk. Tuh, ini dia udah berhasil masuk. Setelah ini masuk nanti, bentar. Nah, setelah masuk kita ganjel pakai ini. Nah, setelah diganjel pakai ini, baru nanti kita pakai bracket ini yang sebelumnya kita pasang di sini. Tujuannya untuk menahan biar nggak keluar gitu. Terus kita baut lagi. Masangnya sebenarnya simple tapi lumayan ribet gitu aja sih. Tuh, nah jadi kurang lebih seperti ini nih masangnya. Terus nanti sistem kerjanya, kalau ini kendor dia RPM nya bakal tinggi, kalau ini kencengin RPM kelangsamannya bakal rendah. Bisa disesuaikan nih, jadi mau di RPM 1500 atau 1700, jadi bisa tinggal dikencengin, nanti makin kecil RPM nya gitu. Jadi kira-kira seperti itu untuk pemasangan atau penggantian ISC otomatis dengan yang manual. Oke, jadi ini penampakan setelah terpasang tuh ISC manualnya nih. Terusan kita coba starter ya. Ini RPM-nya udah saya kecilin. Jadi posisinya di sini nih. Kalau mau kecilin tinggal dikencengin. Terus posisi sensornya ini masih saya pasang, tapi ininya gue tutup nih. Ini posisi sensornya terpasang, tapi ini saya tutup ya jarumnya. Terus saya sisipin di sini, taruh di sini. Udah gitu aja. Kita tes RPM-nya. Antara 1400 atau 300-an nih. Jadi RPM-nya segitu ya. Setelah menggunakan ISC manual.